kemarin itu kan ramai itu antara lithium ion fosfat dengan nickel base EV baterai ya di Ya. debat ya. Hmm. Sebenarnya sih sebenarnya setiap baterai itu punya keunggulan, advantage dan disadvantage ya. Masing-masing diukurnya itu dengan performance indicator ya. Memang kalau nickel base baterai itu lebih apa energi density-nya lebih besar dibandingkan iron base ya, nickel. Maka biasanya lebih berat ya, lebih berat. Kemudian apa uh, lebih sering untuk iron tuh lebih sering di charge daripada nickel base baterai ya. Jadi masing-masing punya keunggulan. Memang lithium ion fosfat itu lebih belakangan dikembangkannya ya. Sekarang BYD kalau lihat di pasar-pasar di mall itu kan sudah BYD. Coba lihat baterainya, memang lithium lithium ion fosfat. Tentu menjadi menarik karena memang mereka tidak punya apa cadangan-cadangan nikel. Saya melihat begini, sebaiknya kita fokus industrinya itu adalah nickel base karena nikel ini yang kita miliki. Jadi nikel, kobalt sudah ada, mangan sudah ada, ya sudah kan tinggal lithium kan. Tetapi kalau lithium ion fosfat bagi Indonesia kesulitannya adalah kita nggak punya lithium, tidak punya fosfat gitu loh. Kalau iron ya bapak latak lah, bisa lah kita cari ya. Tapi itu akan kesulitan. Oleh sebab itu nickel based industry ini harus cepat dikembangkan dan harus kompetitif. Tesla itu memang memakai kedua-duanya, nickel base ya, nikel mangan kobalt, nikel NCA ya, nikel kobalt alumina ya. Mereka juga memakai lithium iron fosfat. Itu biasanya untuk kendaraan-kendaraan yang short distance ya dia pakai. Nissan pakai nickel base ya. Kemudian BMW nickel base ya. Jadi eh, saya kira kita menjadi paham kenapa Indonesia dibawa ke WTO ya, karena mereka butuh nikel kan, negara-negara Eropa untuk kendaraannya. Saya kira itu. Oke. Jadi intinya kan harga. Nah, Oke, dengan nikel kobalt itu memang energi density lebih tinggi dan sebagainya, tapi harganya. mahal. Oke. Vero itu jelas murah. Jadi memang itu yang mendrive sekarang terhadap harga nikel, karena ya kita harus bersaing sehingga bisa Ya. sama atau Yes. lebih murah dari Ya. lithium ferrofosfat. Saya Ya. kira itu intinya. Non benar-benar Kang KL. Jadi sebagai pemilik nikel, kita harus membangun industri yang produknya kompetitif, kan gitu ya, intinya kan gitu. Ini masalahnya akhir-akhir ini saya melihat ini ya, masalah-masalah serius di bangsa kita. Seriusnya gini, kalau kita bicara teknologi, semua ini kan berbicara teknologi, Pak ya kan? Kalau kita bicara teknologi, anak-anak itu lebih, udahlah, ngapain kita capek-capek import aja dari China gitu loh. That's it ya. Jadi kuncinya sebenarnya di teknologi ya. Sekarang mau konversi batu bara ke gas, ini kewajiban ya, di PKP 2B itu nggak terjadi kan. PTBA juga tidak terjadi karena tergantung dari luar negeri. Alasannya tidak ekonomis dan sebagainya. Sebenarnya capex-nya tinggi banget sehingga tidak ekonomis, ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita punya resources bagus besar, maka R&D itu pilot plan, demo plan itu tugasnya negara untuk melakukan itu. Innovation, infrastructure itu harus dibangun oleh negara. Ini kan kita punya fasilitas super deduction tax untuk R&D, saya kira tidak pernah ada yang melakukan evaluasi seberapa jauh itu sudah dinikmati atau dilaksanakan saat ini kan. Jadi masalahnya di situ. Saya sudah sampaikan tadi, untuk nikel hampir semuanya import, bukan berarti. Ya, oke, monggo. Aku mau tanya, kalau industri metal silikon gimana masa depannya di Indonesia? Kan kita punya bahan baku batuan silika tuh, Oke. ya kan banyak tuh. Sekira 10% daripada pasir yang di Kalimantan itu bisa batuan yang kata Pak Sukya di atas 10 milimeter ya. Itu ada. Nah, itu memang industrinya gimana masa depan Oke, oke. daripada metal silikon? Ya, ya. Kalau lihat kebijakannya SDM, silika itu, pasir silika sudah dinyatakan sebagai eh, sumber daya atau mineral tertentu yang harus dijaga ya, kira-kira begitu bahasanya.
Heh. Sehingga dalam pengusahaannya dikasih waktu 20 tahun untuk operasi, boleh ditambah 10 dan 10. Jadi bukan dianggap sebagai mineral non logam seperti yang lain. Kalau yang lain itu cuma 10 tahun dikasih waktu tambah 5 tambah 5 30. Ini spesial. Cuman ya saya katakan ya ada persepsi yang keliru. Dikirainnya itu untuk membuat solar cell itu bisa dari silika sand, padahal tidak gitu loh. Silika sand kita Ya, itu resourcesnya ada 2 miliar, Pak. 2 ya. miliar. Sementara dalam negeri ke konsumsi silika, pasir silika Indonesia cuma 0,4, 0,6. Lalu keselebihnya mau diapain? Ya kan? Untuk ekspor itu dibatasi ya, bukan dibatasi, speknya itu tertentu ya. Kebetulan saya sekarang ketua Asosiasi Industri Silika. Jadi kita akan perluas ya speknya itu supaya ada peluang untuk ekspor. Lalu dari mana kita untuk membuat sel surya bahan bakunya? Bahan bakunya adalah kuarsit. Kuarsit itu bukan berarti tidak ada. Saya udah bicara sama udah Alita bahwa di Payakumbuh itu ada, di Kendari itu ada, ya kan? Kemudian di Ya. Aceh juga ada, ya kan? Tapi belum ada yang mengakuisisi ataupun membuat IUP-nya ya. Bahkan belum ada semangat untuk mengolah itu lebih lanjut, ya kan? Sebenarnya as matter of technology, kemudian keekonomian ya, apakah kita bisa bisa memenuhi pasar dalam negeri? Saya mengatakan bahwa seharusnya kalau kita masuk ke silikon, maka jangan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, itu kecil lah ya, harusnya juga eh, orientasinya ekspor gitu loh ya, ya kan? Ya itu. Mau tanya gini Pak Sukyan, itu dari pasir yang sekitar juta ton itu, apa nggak ada itu kuarsitnya di dalam? Oh enggak. Kuarsit itu batu, Pak. Kuarsit Ya, itu agregat dari kristal kuarsa. Itu masif sekali. Kita nggak bisa mukul itu. Dia mesti oh, pakai mesin. Tapi kalau pasir kuarsa itu memang masing-masing butirnya itu kuarsa itu. Tapi kalau kuarsit itu gak agregat dari kuarsa. Ya, itu keras oh, sekali. Jadi pada saat dimasuk di tanur, dia kuat gitu loh. Meleleh secara bersama-sama gitu loh. Tetapi hmm, kalau pasir silika yang masuk tanur, ini teorinya Pak ya, kalau kita baca di artikel. Kalau pasir silika masuk ke tanur, maka dia akan klok gitu Pak. Meleleh, ya, ya, menghalangi flow ya, dari gas SiO2 kemana-mana gitu. Jadi ya, heatnya yang itu terhalang gitu loh. Kira-kira begitu. Jadi oke. butirannya mesti kasar Pak, minimal 10 mili untuk masuk ke tanur. Kalau silika sand itu kan setengah mili, kadang-kadang lebih halus lagi, ya Ya, kan? maksud saya itu di dalam pasir silika itu Hah? Ah, yang ada kuarsit. banyak di Nah. Kalimantan itu, apa nggak ada yang kerikil itu nggak termasuk kuarsitnya tuh? Oke, oke, Yang oke. Kalau ukurannya itu besar, udah, ya. Misalkan ah, ada kerikil, itu bisa ah, dipakai. Kalau asal ukurannya besar gitu loh, 10 mili oke, atau lebih besar. Jadi kalau ada pasir silika sebenarnya bukan pasir, kerikil lah ya, itu bisa dipakai. kerikil bisa. Itu biasanya di penambangan dibuang-buang. Sayang, jangan Iya, dibuang, itu yang dipakai gitu loh. ya Oke, betul oke. betul. Ya, ya, oke, oke. Itu oke itu. Oke, Wah, ini oke, pengusaha tambang kayaknya udah lidah sekarang nih ya. oke, makasih. Kang Suhyar, itu Ya. kan kita dari tadi kan ngomong ada apa nikel, aluminium, koper dan fero gitu ya. Nah, produk-produk itu setelah tidak terpakai lagi, misalnya jadi bahan bangunan atau jadi mobil atau apa, bisa nggak di-recycle untuk membalance produksi baru dari tambang gitu? Ya bisa aja, Kang. Sebenarnya kalau kita lihat di industri, aluminium itu paling mudah di recycle. Jadi sisa-sisa industri dipakai, scrap-nya itu dipakai untuk dilelehkan untuk aluminium. Demikian juga copper. Kawat atau apa kabel-kabel tembaga itu sekarang memasok kebutuhan industri kabel di Indonesia. Cuman keunggulannya kalau dia berasal dari tambang itu homogeneity-nya, quality-nya terjamin gitu loh, ya kan? Beda kalau scrap kan bermacam mesti dipilah lagi. Kalau di luar negeri pemilihan itu ada standarnya kan. Jadi kalau kalau nikel itu ada seri nikel anu, seri kan di Indonesia seri 304 ya. Nikel tuh banyak serinya, copper juga demikian gitu loh. Kan ada alloy ya, campuran ya. Itu kan dipilah-pilah. Tapi kalau dari industri tambang itu akan pure copper gitu loh, ya kan? Nah, tinggal ini mau dipakai apa gitu loh di Hmm, gilirnya itu. Aluminium pasti pure itu aluminium itu, ya, ya kan? ya.
Iya. Itu aja ya. Jadi nyampurnya lebih mudah ya kalau Oh, banyak lebih lebih baru lebih mudah menggunakan, lebih mudah mencampurnya gitu. dari barang baru. Ya, ya. Nah, cuman Oke. kelemahan Indonesia adalah membuat alloy ini, ya kan? Kita nggak tahu mobil itu alloy aluminiumnya apa gitu loh, nggak tahu karena prinsipalnya bukan kita kan. Hmm, hmm, hmm. Itu nggak bisa bikin di research gitu kira-kira alloynya komposisinya Oh, oh, seperti apa gitu. bisa aja kalau kita punya prinsipal, jadi prinsipal mobil itu gampang banget kita yang punya kan, Hmm, hmm. programnya kita tahu. Oke. Oke, terima kasih Kang Sugiar. Eh, saya cuman pengen, ini kan sekarang kan kayaknya apa namanya populer ya, hilirisasi dan sebagainya. Eh, apakah kalau kita itu ngotot kaitannya dengan hilirisasi, apakah tidak akan berpengaruh terhadap kelancaran investasi? Kalau karena apa namanya begitu kita hilirisasi itu berpengaruh pada eh, eh, investasi investor dari luar masuk ke Indonesia itu kan juga sangat berbahaya. Satu. Yang kedua adalah kalau kita itu apa namanya pada dasarnya kan memang idealismenya adalah dari hulu ke hilir itu kita kuasai semua. Cuman masalahnya adalah tadi itu saya setuju dengan Pak Suhyar juga, Pak. Ada suatu kendala satu teknologi. Yang kedua juga kaitannya dengan SDM. Yang ketiga juga kaitannya dengan modal. Ya, kaitannya dengan modal dan sebagainya. Dan ada satu lagi yang secara prinsip siklus industri ya, rantai industri yang terkait dengan barang tambang, bahan tambang dan sebagainya. Itu kan kalau investor pasti inginnya adalah memonopoli, menguasai sepenuhnya, ya, menguasai sepenuhnya. Mengapa? Karena dia pasti orientasinya adalah price maker supaya dia mendapatkan suatu income apa keuntungan yang sebesar mungkin. Nah, padahal begitu kita itu apa namanya kita itu harus sampai suatu hilirisasi, ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk untuk melakukan itu. Nah, sekarang terus kompensasinya apa gitu loh. Ya, ya. Itu aja Baik. menurut saya. Ya. Nah, sebenarnya yang harus di-assess adalah tidak semua logam itu atau mineral itu sama posisinya di value chain-nya, ya kan? Kalau kita ingin ke value chain, ke downstream ya, ke hilir, pertanyaan yang mendasar adalah bagi orang tambangnya. Ini gini-gini, orang tambang kalau disuruh jual ore sekarang dia jual, Pak. Kalau dibolehkan jual ore, karena bukan budaya kita masuk ke industri manufaktur. Sekarang kita ini kan ingin mendorong itu ke hilir. Kalau soal ke logam, ratusan tahun juga kita lakukan itu. Bisakah kita kemudian menggerakkan ke hilir? Bagi orang di industri, nggak siapapun juga pengembangnya, itu akan bertanya, kalau saya mendorong logamnya itu ke hilir, off-taker-nya itu siapa? Demand-nya itu seberapa besar? That's problem. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, industri itu harusnya lebih lebih baik tumbuh. Initially awalnya itu berdasarkan demand dalam negeri. Kita bisa baca teman-teman yang bergerak di manajemen, coba lihat di bukunya itu Porter ya, pasti bergeraknya dalam negeri. Jadi demand dalam negeri itu membuat industri dalam negeri itu akan pasar gitu. Kalau nggak ada di dalam negeri demandnya, orang tidak akan bergerak ke hilir. Kecuali yang investornya itu memang membutuhkan materi bahan baku itu untuk diambil menjadi bahan baku di negaranya. Dia tidak akan membangun di Indonesia. Saya katakan tadi semua investor yang ada di Indonesia itu investor asing ya. Partnernya partner Indonesia. Semua rute hilirisasinya itu dibangun oleh mereka. Mereka membutuhkan bahan baku, logam ataupun intermediate ke luar negeri untuk ke sana. Poinnya adalah kita tanya, kamu kenapa nggak bangun di Indonesia sih, ya kan? Ya pasti dia ingin menghidupkan industrinya di negerinya kan. Nah, di sini bargaining posisinya pemerintah menjadi penting ya. Toh kalau kita membangun di industri hilir, toh produknya harusnya kan bisa diekspor ke tempat lain. Kemudian adalah kita mesti lihat kompetitor juga gitu loh. Kalau kita bisa tembaga,
tidak ada kompetitor Indonesia di ASEAN. Tidak ada kompetitor Indonesia di ASEAN. Lembaga ya. Kecuali Amerika Latin. Maka kalau kita memproduksi misalkan kabel atau kabel lah ya, itu sebenarnya kita bisa penetrasi pasar di ASEAN. Pertanyaannya how ya. Tapi poinnya adalah ada peluang untuk itu. Aluminium saya katakan untuk dalam negeri gede banget kebutuhannya. Masih 3 kali dari produksi aluminium yang ada di Indonesia. Masih ada spare opportunity untuk invest, ya kan? Kalau nikel, saya katakan kalau Indonesia raja nikel harusnya di global value chain ini kita tempati gitu loh, ya kan? Orang akan cari gitu. Kan nikel itu bukan hanya untuk Fanny kan, bisa ke powder, kemudian bisa ke katalis dan sebagainya ya. Kan kita bisa tempati. Memang kemudian pertanyaannya teknologi dan kemudian keekonomiannya. Tetapi lagi-lagi itu challenge bagi pelaku usaha. Oh, nikelnya cuma ada di Indonesia kok. Ya kan? Itu aja sih, Mas. Pertanyaan 3, tapi saya coba cepat-cepat ya. Pertama adalah bidang saya yaitu integrated photovoltaic module industry. Sebetulnya kalau assembling plant kan dari sejak zaman Bahala kita udah punya. Salah satunya adalah Sundaya Indonesia tempat saya bekerja dulu dan PT LEN. PT LEN ingin mengembangkan integrated module industri di Subang, lahan sudah dibebaskan, beberapa bangunan bahkan sudah dibangun, tapi sampai sekarang nggak ketahuan. Namun belakangan di Demak udah ada Leso New Energy dari China, investor Hong Kong ya, itu mereka sudah membangun katanya integrated module industry, di mana mereka ingin punya production capacity 1.200 megawatt per tahun. Benar apa enggaknya saya nggak tahu. Tapi belakangan ini ada Trina akan kerjasama dengan PLN di Batam. Tapi belum mulai pembangunan ya. Rumors, Serapin juga mau invest. Kemudian terkait dengan TKDN, ada peraturan baru. Sampai tahun 2025 akan diloskan terutama untuk proyek energinya IKN. Nah, kemudian juga untuk ekspor listrik yang ke Singapura, tadinya ada 5 perusahaan besar, sekarang tinggal 2, Medco dan Adaro. Itu juga ada selentingan, salah satu syarat adalah modul harus buatan Indonesia. Masuk ke Kang Suk ya, saya baru bicara dengan Ketua BRIN, Kepala BRIN, Pak Handoko. Saya bilang gimana Pak kalau kita bangun integrated photovoltaic industry. Saya juga memberikan dia info tahun 2021 China production capacity-nya itu udah 400 gigawatt. Tapi Turki dia pinter, cuma 250 megawatt, tapi betul-betul dia support lokal industrinya dia. WTO komplain karena dia charge imported modul itu dengan pajak per kilo, tapi dia nggak peduli. Dia pasang badan si ininya, pemimpinnya bilang saya harus melindungi industri lokal saya gitu ya. Jadi masuk ya dari sejak kristal sampai wafer sampai kemudian terbentuk sel gitu ya. Are you optimistic Indonesia akan mengembangkannya gitu ya. Okay. Belum lagi dengan modul supportnya, jadi mounting, balance of systemnya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kedua adalah tentang nikel. Kebetulan saya sangat erat belakangan ini, 3 tahun belakangan ini dengan things related to industrial park. Saya membantu listriknya mereka. Jadi yang saya terima dari mereka adalah kebutuhan listrik lo berapa. Gitu. Jadi mereka menyatakan ada industri di sana, industri rotary kiln, electric furnace atau RKF, industri high pressure acid leaching, HPAL untuk nikel yang kadarnya rendah, industri katodenya, industri baterai recycling, dan industri ternary kalau nggak salah, precursor material. Pertanyaan saya adalah berapa step lagi sih bisa akhirnya kita jadi memproduksi baterai? Karena saya perhatikan di Molowari itu production capacity mereka tuh jutaan ton per tahun, tapi habis smelter
atau habis ICPA langsung diekspor dan kontrak 20 tahun. Saya khawatir nanti persediaan nikel kita di alam keburu habis gitu, sebelum kita memiliki betul-betul industri end of the product, which is katanya mau baterai EV. Itu yang saya khawatirkan. Kemudian juga saya berkunjung ke Vale beberapa kali karena saya ada proyek dekat situ, floating PV di Danau Toba. Kemudian satu lagi pasir silika. Ada pemilik investor besar di Kalimantan Tengah minta tolong ke saya untuk menjualkan pasir silikanya itu 4,3 billion metric ton. Dia punya lahan luas sekali. Jadi saya lagi mikir-mikir, should I help him or not gitu. Dan kadar pasir silikanya luar biasa, 95%, tinggi sekali. Di situ, Mas. Terima kasih. Oke, mungkin yang mudah-mudah dulu ya, Mbak Yani ya. Ya. Paling ujung silika. Permintaan China itu gede banget ya sekarang untuk silika. Saya nggak tahu kenapa ternyata mereka untuk flat glass ya, kaca itu terus berkembang ya. Tapi kita belum bisa masuk secara full. Jadi kalau memang Mbak Yani punya ada resource yang bagus, itu bisa dilakukan. Informasi yang harus memang persyaratan harus penuhi adalah dia mesti low iron silica. Low iron, how low actually. Jadi mesti Fa yang paling ditakutkan kalau kaca. Kalau kita punya iron di kaca kan suka coklat-coklat tuh. Jadi Fa-nya tuh mesti harus di bawah 120 ppm. Itu persyaratan yang tepat ditekankan pemerintah. Apakah kita punya seperti itu? Kalau nggak punya, pasti dibenefisiasi. Kalau teman-teman tambang atau yang bergerak paham, biasalah harus dibenefisiasi ya. Raw material dibersihkan, kemudian magnetic separator, kemudian pakai chemicals untuk menurunkan kadar Fa. Tapi poinnya, peluang itu ada. Even dari Kalimantan Tengah. Tinggal masalah logistik aja. Sekarang harga, Mbak Yani, harga di China itu 30-35 US dollar per ton ya. Katanya $46 per ton. Oh, that's very good then. Bagus then. Oh, luar biasa. Karena kalau untuk silika itu nambang is not big deal ya. Orang di permukaan, kalau apalagi Kalimantan Tengah tuh melampar putih ya. Bersih banget ya. Oke, itu nomor 4 ya. Nomor 3, Vale kan nggak ada masalah ya. Bukan ya. Itu kan cuman kunjungan ya. Nomor 2 adalah kaitan dengan nikel ya. Baterai nikel. How far we have to go ya kan, berapa jauh lagi sekarang kalau kita lihat dari nikel ore ke MHP sudah ada, kemudian ke nikel sulfat sudah mulai ada, tinggal kita harus import lithium karbonat menjadi precursor. Jadi di situ masalahnya kemudian masih kita memerlukan tahapan di precursornya baru kemudian masuk ke sel ya kan, sel ke battery pack dan sebagainya. Sebenarnya industrinya terbuka. Nah sekarang saya nggak melihat siapa yang berperan mengimport lithium ya. Nah, biasanya China itu punya lapangan-lapangan tambang lithium tuh hampir di semua negara, di Amerika Latin dia punya, di Australia punya. Jadi mereka yang invest di Indonesia harus juga ditekan untuk membangun precursor di Indonesia. Kompetensi sumber daya manusia ada nggak? Ya, UNS saya udah bikin itu kok, ya kan? Bisa, jadi nggak ada masalah. Jadi kira masih di nikel sulfat. Ini juga belum banyak ya. Nah, saya sependapat sebaiknya mereka yang memproduksi MHP jangan berhenti di situ. Sekarang Vale itu, Mbak Yani, itu ditekan. Kebetulan saya bekerja di Vale ya. Dia menekan Vale, nggak, kalian mesti sampai ke hilir. Sekarang berani menekan. Tapi kan dia culture mining ya. Oke, kamu cari partner, teman kamu siapa gitu loh. Maka mulai masuk Volkswagen masuk ya. Mudah-mudahan dia sampai ke hilir ya. Jadi masih panjang perjalanannya itu ya sebenarnya, dan ini perlu keteguhannya pemerintah di sini ya. Kemudian Kang, satu lagi Kang. Kenapa sih pemerintah nggak memaksa jangan sejuta sekian, produksi kalian 1/4 aja tapi sampai selesai? Oke, sebenarnya gini, di undang-undang itu kita punya right untuk mengambil produk dia. Saya mengatakan dari dulu,
BUMN itu harusnya mengambil sebagian produknya Vale untuk dijadikan nikel sulfat. Karena dari nikel matte ke nikel sulfat biasa dilakukan oleh teman-teman Jepang ya. Jadi bukan hal yang luar biasa gitu, biasa. Tapi ya saya sudahlah, kan nggak dilakukan. Jadi saya sependapat. Jadi kita tuh punya right. Dan pemerintah harus mengatakan sekarang itu kita produser MHP terbesar di dunia. Ya kan? Bahkan Vale itu akan ada 120.000 ton nickel equivalent. It is the largest MHP producer in the world itu, ya kan? Harusnya kita mengambil gitu loh, ya kan? Dipromosikan, ini loh ada bahan baku seperti ini, ya kan? Nah, sebenarnya Kementerian Perindustrian harus promosi seperti itu. Kemudian investasikan, kalau MHP itu MHP ya, high pressure acid leach itu gede banget ya. Bicaranya bahkan dulu ada billion US dollar. Pemerintah itu harus juga mendukung riset yang low pressure atau atmospheric pressure acid leach ya. Ini sudah banyak dilakukan, tetapi mandek ITB itu mandek, nggak punya duit, nggak ada bantuan sedikit pun dari pemerintah. Dia membuat medium pressure acid leach ya, teman-teman di metalurgi ya, nggak, mandek aja, nggak ada. Saya juga mengembangkan atmospheric leaching, sulit banget mendapat duit dari perbankan. Yang biasa perbankan kalau nggak proven ya nggak bisa gitu loh, mandek aja ya. Kemudian masuk ke PV. Saya perlu juga mempertanyakan teman-teman yang investor yang bangun Gersik. Saya yakin kayaknya dia akan membangun dengan bolehlah dia bangun modul ya, bangun solar panel ya, tetapi tetap produknya produk import komponennya. Yang mereka bisa lakukan di dalam negeri, saya nggak yakin dia akan produksi silikon ya. Yang dilakukan adalah memproduksi tempered glass-nya, kaca yang mengcover si solar cell-nya. Itu kan ada tempered glass ya, PV glass namanya. Itu gampang dari silikasennya. Jadi teman-teman yang akan bisnis di solar panel ya, itu bisa dari sekarang sudah mengincar tuh untuk bisnis di industri kacanya ya, mengcover. Itu lebih banyak dari solar cell-nya. Jadi itu dari silika biasa, ya kan. Kemudian komponen yang lain seperti apa, frame, itu bisa dibuat di Indonesia gitu loh. Bahan bakunya ada gitu loh. Cuman kadang-kadang pertanyaannya keekonomian seperti apa. Lagi-lagi industri demand-nya seperti apa kan. Nah ini yang sebenarnya keekonomian itu mesti juga dihitung. Kemudian masalah TKDN, dari dulu saya juga tidak setuju TKDN di solar panel itu 60% ya. Dia menghitungnya sampai silikon. How come gitu loh? Oh, industrinya gak ada. Tapi kan ada semangat pemerintah untuk membuat itu fleksibel ya bagi pengembangnya. Kalau industri itu ada skala ekonomi gitu. Kayak kita bikin pisang goreng, ya kan? Skala ekonominya palingnya satu, buat pengusaha itu kalau bisa ya satu pisang Tandan. satu tanda, bukan satu tanda, palingnya satu itulah gitu ya. Kalau kita cuma beli satu, harganya lain gitu. Jadi kalau misalnya bisa dia masuk skala ekonomi, harganya bisa murah dan bisa bersaing. Itu aja. Jadi eh, masalahnya itu adalah skala ekonomi. Kalau teknologi dan sebagainya udah bener lah itu. Tambahan saya cuma itu. Nah, skala ekonomi itu di HPAL sekarang makin besar gitu. Dulu ada yang sampai 10.000, cuman ya 15.000 dan sebagainya. Awal-awal. Tapi pada fail semua gitu. Nah, sekarang makin makin besar. Sehingga mainannya itu sudah di atas semua. Nah, sekarang kita sebagai yang punya apa? Kita enggak, kita maunya yang kecil aja. Ya dia nggak datang gitu. Nah, kemudian mungkin umur umur baterai nikel ini mungkin nggak lama ya. Nanti ada teknologi baru. Katakanlah 10 tahun, 15 tahun. Kan kita bukan the only one. Filipina punya, Australia punya gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak mengambil kesempatan sekarang, ya nikelnya hanya balik lagi hanya buat bahan baku stainless steel. Which is juga kita juga nggak sanggup bikin stainless steel yang besar. Jadi memang ini masalah masalah industrialisasi yang memerlukan policy yang
baik lah gitu. Jadi tidak bisa karena kita punya pokoknya gitu. Nah itu aja nggak bisa. Saya kira itu aja tambahan. Terima kasih. Ya, saya Saya udah tulis di chat tuh ya Kang ya Suhyar. saya jawab aja kalau gitu. Barangkali udah baca jadi untuk mempersingkat waktu. Ya, saya jawab aja. Ya, memang saat ini lebih banyak apa izin itu yang di smelter yang terpisah dari penambangan ya dikeluarkan oleh perusahaan. Memang harus ada harmonisasi policy antara SDM dengan perusahaan, terutama dalam konteks supply side ya, cadangannya. Ya, bisa saja izin itu dikeluarkan terus, tapi kita lupa cadangan kita, ketahanan cadangan seperti apa, ya kan? Ini menjadi juga kritikal yang harus dibuat database cadangan, database produksi yang mengcover dua institusi yang mengeluarkan izin itu loh, ya kan? Saya kira itu aja, Kang. Ya, maksudnya fungsi koordinasi Oh, itu belum ada ya? Bukan belum ada, pasti ada. Cuman kan kadang-kadang sektor ini kan tidak pernah tahu apa yang dilakukan sektor lain gitu loh, ya kan? Nah, Maksudnya seharusnya belum di satu Menko, SDM dan perindustrian. enggak. Ini tata kelola pemerintahan yang rada lucu juga sih. SDM itu kan di bawah Menko Marves ya. Ya, Sementara industri di bawah Menko perekonomian gitu. Mungkin ke depan ya, nggak boleh lagi seperti itu gitu loh, ya kan? oke. Mau tambahin sedikit, Kang Suhyar, itu bahan bakunya udah sesuai nggak atau malah harus impor? Karena banyak banget izinnya dibanding yang dari tambang ya. Industri itu kalau nggak dapat bahan baku itu seperti apa? Apa ada datanya import dari negara lain? Ya, sebenarnya kalau industri kita sudah tangguh ya, kalau kan biasa ya, industri dimanapun juga, manakala resource-nya depleted, kan ada prinsip survival of the fittest ya. Jadi orang yang mampu mampu survive adalah yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi gitu. Kalau dia nggak dapat pasokan, dia harus otomatis dia akan import. Tetapi orang kalau pada saat membuat pabrik, pasti dia udah mikir supply side-nya dari mana, kualitasnya kayak apa, off-taker-nya siapa, financially visible atau enggak, kan gitu, lendernya siapa. Jadi sebenarnya tidak ada permasalahan baku. Saya cuma mengatakan, biasa kalau industri tambang itu akan mengambil kualitas yang bagus dulu ya, 2% nikel, 1,8. Sekarang udah turun gitu loh. Ya kan? Akhirnya akan turun terus gitu loh ya. Yang untuk pyrometalurgi ya, stainless steel based ya. Tetapi kalau untuk bahan baku baterai dia any kind of a product bisa masuk ya kan. Cuman mengambil limonit karena memang ada kobalt di sana ya kan, lebih bermanfaat gitu loh ya, yang kadar rendah. Jadi kalau someday itu nggak ada pasokan, ya sudah dia import atau dia pindah tempat, kan itu aja kan, pindah ya ke Australia atau ke Filipina kan. Cuman Australia itu kan kadarnya kan rata-rata di bawah 1% ya nikel kontennya ya, dibandingkan Indonesia yang sangat menurut saya aduhai ya. Dibandingkan Filipina juga kita lebih baik ya. Dan investor itu lebih suka di Indonesia instead of Filipina ya. Saya melihat seperti itu ya. Jadi itu Kang Am, ya apa boleh buat ya. Kalau suatu habis ya sudah mau diapain gitu loh. Ya yang penting adalah sebagai pemilik cadangan yang bagus, harusnya ini kan bisa dimainkan ya, menduduki kebutuhan global gitu loh ya. Saya paham yang disampaikan Kang Agus, ada kompetitor ini, ada Australia dan lain sebagainya ya. Tetapi tetap aja orang mencarinya ke Indonesia kan. Ya. Kalau dunia apalagi jauh banget gitu loh, ya kan. Saya kira itu Kang. Oke. Cuman saya mengatakan tambahan sedikit ya. Volatility harga itu ada di produk tambang, bukan di produk hilir. Jadi kalau produk hilir, manufacturing produk, itu pasti B2B, willingness to pay, nggak ada London Metal Exchange, nggak ada Shanghai lagi. Jadi negara yang menopang ekonomi dari resource ekonomi itu akan kesulitan aja. Saya kira kita sudah ada beranjak lah ya.
saya sih dengan populasi sebesar ini harusnya Indonesia ini maju gitu loh, ya kan? Kang Suhyar, punten ini. Enggak. Tadi di awal ini presentasi itu di slide-nya kan ada peta jalur mineralisasi ya di Indonesia ya, Kang ya. Algenic Belt ya. Ya, betul. Nah, Kang, dari mineral-mineral yang dibicarakan ini, yang udah jadi industri, apakah ada suatu ini, Kang, ada satu kepastian? Maaf, saya pakai ini ya, pakai apa namanya istilah di migas ya. Di migas itu, Mas, Kang, itu selalu kita bicara ada resources, ada reserves, ya, ada cadangan, ada potensial. Nah, itu kalau cadangan itu kaitannya kan itu ke apakah bisa bankable atau enggak gitu ya, maksudnya. Kalau udah cadangan tuh bank itu akan percaya betul dan dia akan apa namanya tidak ragu-ragu lagi untuk menginvestasikan. Nah, dari pembicaraan ini saya amatin itu kok banyaknya resources ya. Jadi yang sebetulnya yang sudah menjadi cadangan pasti dan yang masih menjadi potensial itu dari mineral yang kita bicarakan malam ini, itu yang mana ya, Kang? Nuhun. Baik, baik. Gambar pertama yang disebut metallogenic belt itu hanya gambaran makro, regional banget, bahwa di beltnya timah seperti itu. Kemudian kan itu menjadi basis juga. Kalau berikan lebih rinci, nanti ada wilayah untuk diberikan izin usaha pertambangan. Disitulah mulai kita berbicara pelaku usaha akan menetapkan resource-nya seperti apa, cadangannya seperti sama dengan di migas, mesti certified gitu Pak. Jadi perbankan itu akan memberikan pinjaman manakala eksplorasinya itu sudah menemukan cadangan terbukti, baru certified, masuk ke Jakarta Stock Exchange atau manapun juga, baru mereka bisa mendapatkan duit di apalagi di pasar bursa dan perbankan. Jadi sama aja Kang. Jadi tetap pelaku usaha itu harus menunjukkan sumber daya dan cadangannya gitu. Sumber daya ini kan beragam nih, ya kan? Ada measured, indicated, ya kan? Kemudian di cadangan juga sampai ke proven reserve ya dan sebagainya. Jadi sama aja. Tapi kalau gambar itu hanya menggambarkan skematik diagram aja sebenarnya, ya kan? Dan saya nggak mencantumkan bawa slide untuk itu. Tapi kalau misalkan nikel, ada yang mengatakan 15 tahun dengan cadangannya ada, ya kan. Kemudian kalau tembaga jauh lebih lama ya, bisa-bisa 100 tahun, ya kan. Batu bara, ya. Jadi ada kan semua datanya kan, tetap berbasis cadangan terbukti ya. Itu presentasi seperti itu tadi itu pernah nggak sih dipresentasikan ke presiden? Ini pertanyaan bagus. Ya ini kan kemarin kenapa saya tanya itu? Kebijakannya ini kan nggak bisa kebijakan berdiri sendiri. Tadi kan yang ditanyakan Setiabudi itu benar banget gitu ya. Tapi kalau presiden memahami ini, sampaikan problem-problemnya dari sisi koordinasi seperti apa, masa presiden nggak bisa ngarahkan gitu? Ini kan kita kemudian bicara betul Sabta ya. Jadi kita bicara ke depan nih yang siapapun presidennya. Kebetulan saya udah paparkan paparan ini terutama bicara masa depan hilirisasi. Temanya itu yang dibuat Gatra ya. 3 paslon tuh ada ya. Jadi saya paparkan ini loh masalah di sini, kondisinya seperti apa, sekarang ini seperti ini, masalahnya apa dan sebagainya. Ini saya sampaikan bahwa mereka kemudian memanfaatkan itu, saya kira memanfaatkan karena mereka mendengarkan ya. Ke siapa itu dipresentasikan? Ya, ke Gatra. Gatra itu mengadakan event Pak ya, yang menghadirkan tim pemenangan yang khusus menangani hilirisasi, ya kan. Jadi saya berbicara di situ dan saya mendengarkan juga mereka dan saya memberikan masukan juga apa yang sebaiknya dilakukan ke depan. Jadi, ke depan itu memang harmonisasi itu memang harus ada konduktornya gitu loh, ya kan. Ini kan susah ini kalau kita bicara seperti sekarang ini kan. Yang sekarang yang bicara hilirisasi kan kebanyakan marves kan.
Menko Perekonomian kan praktis nggak pernah bicara kan? Ya. Mungkin gini, saya usul aja nih kalau mau ada kesempatan untuk presentasi itu, kalau saya melihatnya dari sisi empat faktor ya. Satu, people, proses, teknologi, sama governance. Tadi governance soal urusan dengan pemerintah. People, kita nafsu besar, kompetensi kurang lebih seperti itulah. Yaitu perguruan tinggi juga nggak terlalu mendukung untuk menemukan teknologi terbaru dalam hal hilirisasi. Teknologi masih dikuasai negara luar, ya kan? Nggak tahu saya betul apa nggak itu. Nah, kalau 4 itu bisa dipresentasikan dan dibikin satu formatnya seperti apa ini harusnya ke depan, saya yakin itu calon-calon presiden tadi itu akan bisa mengambil langkah-langkah yang lebih jelas gitu. People, proses, teknologi, sama governance. Mungkin mau nanya, tadi ada saya dengar Kang Surya itu Sukiar ya, ya apa namanya, ketua Silika yang ngurusin silika ya. Ya, jadi saya juga pernah lihat tambang silika yang bukan pasir silikanya ya di Sulawesi Tenggara, di dekat Pemula. Ya, saya lihat sendiri itu kadarnya 99,7 sekian. Ya. Bagus sekali. Terus ada juga yang di Kendari, di bawah Kendari gitu. Tapi masalahnya sekarang itu kan silika ini untuk membuat jadi MG silikon itu perlu energi besar. Yes. Nah, ini masalahnya di harga listriknya karena jadi rata-rata tuh perlu sekitar 4 sen baru dia visible untuk ngalahin Cina. Ya. Karena Jepang itu dia import 300.000 mg silikon dari luar. Nah, yang paling besar itu Cina, 8% dia belinya. Nah, saya tuh udah ada MOU dengan Jepang, Marubeni. Untuk MG silikon, Pak. MG silikon atau ferro silikon? MG, oke. Metallurgi grade. Metallurgical grade silikon. Silikon berarti, silikon. Ya, itu dia mengarah ke PV. Oke. Ya. Nah, ini masalahnya tuh di listrik gitu. Ya. Masalah utama. Jadi kalau misalnya ada swasta yang mau bangun, apa dapat diskon nggak dari PLN? Ya. Karena kalau mau lawan Cina itu udah pasti kalah gitu loh. Ya. Itu aja. Ya. Nah, karena MG Silicon itu dia kan perlu SAF tuh, Submerged Arc Furnace. Yes. Untuk dipakai untuk dipanasin sampai 2000 dan perlu kokas segala macam batu bara, kayu. Ya. Jadi dari silika ke MG Silicon itu investasinya besar sekali. Mau ke PV, waduh, makin jauh lagi. Makin jauh, masih panjang. Dari MG Silicon ke polisilikon aja pada bangkrut tuh. Perusahaan Korea Selatan yang ada di Sarawak ya, dijual itu. Ya. Oke. Kang Muhtar, kalau sudah off takernya ada Jepang, ya kan? Sekarang ini Kementerian Perindustrian fokus ke industri silika, Pak. Industri silika itu artinya mulai dari kuarsa ke matte grade silikon, polisilikon sampai ke. Saya pikir ke MG Silicon dulu. Iya, paham saya, paham. Ya, karena kalau ke polisilikon itu luar biasa investasinya. Yes, maksud saya. Dan teknologinya luar biasa. Kemudian Indonesia punya siap. Ya, MOU-nya nganggur gitu loh. 2 tahun. Boleh. Udah ada sama Marubeni. Marubeni iya, tanda tangan udah ada. Jadi makanya saya dengar tadi kok prakteknya emang susah banget gitu loh. Industrinya nggak main-main. Ya, itu kan suhu sampai 3000 ya. Jadi much higher than konversi nikel ore ke nikel ya. Tinggi banget. Silikon tuh melting point-nya gede banget gitu loh, ya kan? Jadi energinya besar. Jadi ya itu kendalanya cuman
apa namanya, listrik. Yes, yes. Jadi Udah kalau kasih nomor industri, teleponnya. Waduh, masuk jadi udah, anggota, gue udah punya, jadi anggota aja. Cokyer. Oh, jadi anggota saya deh. Ya, jadi ya gitulah. Oke, oke. Energi, yang penting energi. Kang Juga Suhyar, ada teman saya orang Cina, dia mau bangun, waktu itu ngobrol sama Pak Dharma, mau bangun alumina ya, kalau nggak salah dia mau buat untuk apa? Untuk kayak brick gitu ya, saya lupa namanya. Cuman ya gitu, listrik lagi gitu. Ya, ya. Dia mau datang, mereka mau datang, listrik. Jadi kalau pemerintah mau sukses di hilirisasi ya kasih diskon listrik tuh PLN. Ya, ya. 4 sen. Saya sependapat. Itu aja. Ya, ya, siap. Listrik. Kita ketemu lah nanti. Disebut diskon, tapi harganya lebih bagus gitu. ini boleh ngasih masukan ya, Pak Mas Motor juga, karena saya udah berapa kali membantu smelter untuk memasok LNG untuk powernya, ya. Dan itu tidak pernah apa yang dikatakan Mas Motor betul itu bahwa sulit sekali smelter itu menjadi ekonomis kalau nggak 4 sen. Kalau 4 sen kan itu PLTA. Padahal smelter itu kan nggak bisa milih tempat di dekat PLTA, dia sih suka-suka nongol mineralnya aja. Jadi dan sekarang kan nggak boleh batu bara. Semua smelter harus gas maunya. Tapi gas mintanya sekitar 4 atau 5 sen. Dan itu tidak mungkin karena Indonesia itu negara kepulauan. Kalau Indonesia itu negara daratan seperti China atau Amerika yang menyalurkan gasnya itu hanya dengan pipa, saya kira bisa masuk 4 sen. Tapi kalau lewat LNG nggak mungkin. Lagi pula smelter itu, kalau untuk ukuran LNG itu nggak gede-gede amat. Ya. Smelter itu paling 50-60 mmSCFD. Padahal LNG itu kalau mau ekonomis di atas 400. Nah, ini memang kendala. Bentuk kita negara kepulauan itu kendala besar dari pengembangan industri termasuk smelter. Karena memang energi listrik kita jadi mahal dan ini apa ya? Saya bilang kutukan ya, karena negara kepulauan itu ya memang begitu. Gimana? Kita nggak bisa mendistribusi listrik dengan murah dengan transmisi yang lewat daratan, wong kepulauan. Nah, ini memang saya kira kita perlu mengembangkan, kalau menurut saya, suatu konsep distribusi energi yang murah untuk negara kepulauan. Ini belum banyak yang mikirin. Ya. Bagus. Jadi semua konsep ketenaga listrikan terutama ya, kita ini kan pengennya ngopi negara daratan. Kalau negara daratan itu tenaga listriknya di pojok-pojok ke dalam kabel. Indonesia nggak bisa. Indonesia itu distributed power generation. Power generationnya yang dibagi-bagi kecil-kecil lagi. Nah, itu harus BBM. Karena BBM mahal, diesel itu mahal sekarang $16 per MMBTU. Nah, ini adalah bawaan, gawan bayi ya kalau bahasa Jawa itu ya. Dosa turunan kita sebagai negara kepulauan dan ini perlu dipikirin jalan keluarnya. Ya, iya. Itu. Iya, tadi masalah listrik kan. Yang saya tahu sih kalau nggak salah di mana Bintang 8 dan Virtu Dragon itu mereka punya pembangkit listrik sendiri, membakar batu bara, tapi batu bara yang murah, yang nggak bisa dijual ke ekspor, artinya batu bara yang kalorinya rendah. Dan kapasitas PLTU mereka itu udah ribuan megawatt itu untuk kedua pabrik smelter itu. Jadi ya karena dia bawa mesin PLTU-nya juga dari Cina yang mungkin udah teknologi lama dan murah ya kan.
bekas Ditambah lagi. pula, ditambah pula harga batu baranya yang 3.000-an kalori gitu kan. Ya, jadi masuk juga lah harganya itu 4 sen listriknya kan gitu. Jalanlah Ya. 2 pabrik itu kan gitu. Nah sekarang ya kalau lu mau ngarepin PLN suruh 4 sen ya susah lah gitu ya. Mesti ambil terobosan yang kayak si Cina itu tadi lah. Itu aja komen saya. Terima kasih. Iya, Tik, bisa kasih komen nggak, Tik? Apa tuh? Jadi kalau silika, industri silika itu yang 20 ton per day, itu nggak gede-gede amat. Apa namanya? Powernya kira-kira ya 20 megawatt kalau nggak salah. Kecil dong kalau gitu. Iya, kalau 20 megawatt itu kan PLN jualnya 1.500 rupiah per kWh. Nah, masuk jadinya. Iyalah. Ya. Iya, kalau smelter itu gede banget nih. Itu sampai 3.000-an megawatt. Ya, enggak. Ini kalau silika kecil lah. Kalau kecil 20 ton gitu per hari. Kalau 20 mega bisa cari teknologi yang bisa menghasilkan sampai 4 sen. Cari-cari bisa itu pakai biomas atau apa gitu loh. Ya, masalahnya investor itu nggak mau dia invest power plant. Ya itu tadi kalau si Cina ini kan mau dia invest power plant yang segede bagong. Masa Cina nggak mau? Kalau nikel tuh lain sama silika lain. Itunya model bisnisnya lain. Gue udah bicara pusing gitu. Beda. Iya, makanya. Dan gini, silika kan mau dibuat jadi PV dan airnya itu harus bersih. Nggak boleh pakai PLTU. Kalau ketahuan PLTU, lu sama Cina, nggak ada advantage-nya gitu. Gitu. Sebetulnya PLN di beberapa daerah tertentu, mereka bisa ngeluarin sertifikat bahwa energinya itu adalah energi dari green energy. Mantap itu. Kan? Iya, tinggal dinegosiasi aja. Kau panggil Ali Herman aja lah, beres lah itu. Iya betul. Bisa diomongin ke PLN itu. Ya. Mantap itu kalau gitu. Iya. Ya. Gitu. Oke.